Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hertina Sahara, NPM 212101085. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Poin yang pertama yaitu makna hukum dan moral. Terminologi hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari kata hukum yang berarti norma atau akidah, yakni aturan tolak ukur, patokan pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku manusia dan benda. Secara etimologis, kata hukum bersumber dari kata hakama yang berarti menolak. Terbentuklah kata al-hakmu yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Manusia berkehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia yang bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip rasional dan moral. Oleh karena itu, kehendak yang sama mendorong orang-orang untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma-norma yang harus ditaati orang-orang yang termasuk suatu masyarakat tertentu. Secara etimologis, moral berasal dari kata Belanda moral yang berarti kesusilaan, budi pekerti, sedangkan menurut W.J.S. Purwadarminta, moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Dalam Islam, moral dikenal dengan istilah akhlak. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan tentang definisi akhlak sebagai berikut, yaitu akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntutan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Dalam beberapa hal, antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai baik atau buruk perbuatan manusia, menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam pembicaraan moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dari berkembang dan berlangsung di masyarakat. Asumsi moralitas Immanuel Kant sebagai sebuah parameter tindakan bahwa manusia dalam berbuat pada intinya hanya terikat dua hal, yaitu tindakan yang sesuai dengan kewajiban moral dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Pandangan seperti ini dikemukakan Franz Magnus Susanoo bahwa etika adalah pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral, sedang ajaran-ajaran moral adalah ajaran-ajaran, ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, dan ketetapan-ketetapan tentang bagaimana manusia mesti hidup menjadi manusia yang baik. Kemudian, poin yang kedua yaitu hubungan antara hukum dan moralitas. Ada sisi pandangan yang berbeda antara kehidupan masyarakat yang sederhana dengan masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang telah maju dan menempatkan konsep moral. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu berdasar kepada kebebasan pribadi seseorang. Hazairi menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman, moral tanpa hukum adalah anarki, dan utopia yang menjurus kepada peri kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. Dalam masyarakat yang terikat dengan kebiasaan, ada transformasi berangsur-angsur. Tingkah laku sosial menjadi kebiasaan hukum, dari kebiasaan menjadi rumusan legislatif. Sementara, pendapat yang menyatakan hukum itu terpisah dengan moral adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Hans Kelsen. Menurutnya, hukum itu harus dibersihkan dari anasir yang tidak yuridis, etis, sosiologis, politis, dan sebagainya. Kemudian poin yang ketiga yaitu hukum dan moralitas dalam pandangan Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Islam berbeda dari agama-agama lain karena Islam tidak mengkhotbahkan spiritualitas yang mandul. Dalam Islam, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan fungsi utama hukum Islam, mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik yang buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Allah sendirilah yang mengetahui apa yang benar
benar, baik, dan buruk. Hukum dunia yang memfokuskan diri kepada kesejahteraan sosial dan kurang memperhatikan etika. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa pendapat para filosof dan moralitas barat yang meletakkan ukuran value nilai bagi masalah yang hendak diperoleh manusia dengan kemampuan nalar akal dalam memahami realitas kehidupan. Misalnya, aliran hedonisme mengatakan bahwa kesenangan, kenikmatan adalah tujuan hidup yang terbaik dan tertinggi. Dalam Islam, tolak ukur manfaat dan moderat kebaikan atau keburukan sebagaimana diungkap oleh Al-Ghazali tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniah, namun harus merujuk kepada kehendak syarak, yaitu maqasid syariah, yang pada intinya terangkum pada apa yang disebut dengan al-mabdi'u al-khamsah. Jadi, kemaslahatan yang dicapai tidak boleh bertentangan dengan universalitas nilai yang dikandungnya, walaupun menurut akal manusia hal itu dianggap baik. Menurut ahli usul fikih dari kalangan Asy'ariyah, pada umumnya jika dalil nakli bertentangan dengan pemahaman akal dalam masalah syariah, maka dalil nakli harus didahulukan, yaitu akal tunduk kepada wahyu. Sebab menurut kelompok ini, akal manusia tidak dapat menetapkan baik atau buruknya suatu perbuatan, sedang kebaikan atau keburukan itu hanya ditentukan oleh Allah. Karena itu dalam pandangan mereka, akal tidak mengetahui sesuatu itu baik atau buruk, maslahat atau mufsadat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.